Buka puasa. Ini wajib. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, ini ada yang 1,5 liter. Masyarakat Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Yang ada lagi tuh. Mie sedapnya memang pilihan. Tingkatkan kompetensi dan omset Wisfarma selenggarakan kegiatan ilmiah tahunan nasional di Surabaya. Surabaya. The Royal Indonesia TV bidik peningkatan kompetensi dan penjualan apoteker Indonesia Himpunan Seminat Farmasi Komunitas Wisfarma menggelar kegiatan ilmiah tahunan KIT skala nasional di Hotel Windang Surabaya pada 24 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan apoteker komunitas dari seluruh Indonesia. Ketua Panitia KIT Wisfarma Nasional 2026, APT Iwan Tantrawan SC, M. Farm, saat ditemui wartawan Royal TV di sela acara, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan wawasan keilmuan, tetapi juga mendorong pengembangan bisnis apotek. Saya berharap teman-teman pulang dari sini bisa menambah wawasan, sekaligus meningkatkan penjualan produknya. Ilmu yang didapat harus aplikatif di lapangan, ujar Iwan T. Selama 3 hari, peserta KIT akan mengikuti berbagai sesi ilmiah, workshop manajemen apotek, strategi pemasaran produk farmasi, hingga update regulasi terkini. Sejumlah pembicara nasional dari kalangan akademisi, praktisi, dan regulator turut dihadirkan. KIT Wisfarma merupakan agenda tahunan yang menjadi wadah bagi apoteker komunitas untuk bertukar ilmu, memperluas jejaring, dan memperkuat peran apotek sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama Dr. Gigi Anissa Widiandini, MHPM, Expert Detailing Manager Heleon mengatakan sangat senang sekali bisa mengikuti KIT Wisfarma 2026 karena bertepatan dengan penandatanganan MOU Heleon dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Kami sangat senang sekali dan spesial bagi kami bisa menghadiri penandatangan MOU dan peluncuran buku terbaru kami dengan harapan buku ini dapat dijadikan referensi untuk apoteker. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. kami dari Prinsipal, kami dari DKV Indonesia, bawa produk-produk alat kontrasepsi yang dimana memang garda pertamanya selalu teman-teman apoteker di apotek. Jadi dengan adanya event ini membantu kami detailing produk, menjelaskan produk-produk, dan akhirnya apoteker mengetahui dan bisa merekomendasikan alat kontrasepsi dan alat kehamilan sesuai dengan kebutuhan perempuan Indonesia. Gitu. Ya mungkin saran yang bisa saya berikan kepada para apoteker, walaupun memang online itu kan tidak dapat kita pungkiri mudah sekali bagi pasien untuk mendapatkan akses. Tapi ada satu nilai yang tidak bisa digantikan oleh online, yaitu nilai konsultasi dan kedekatan antara apoteker dan juga pasien. Dimana bagaimana ketika pasien datang ke apoteker, pastikan apoteker juga bisa membantu untuk memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi diberikan kedekatan lebih dan diedukasi pasiennya sehingga juga tidak asal salah pilih obatnya. Semoga dari kegiatan ini apoteker-apoteker juga semakin semangat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Indonesia dan lebih bijak lagi dalam memberikan obat, terutama obat-obat over the counter atau obat-obat yang dijual bebas seperti itu. Oke, senang sekali rasanya Helian di kali ini bisa berkesempatan kembali untuk berpartisipasi dalam acara KIT Wisfarma 2026 karena tahun ini terasa spesial bagi kami. Mengapa? Karena bertepatan dengan penandatanganan MOU antara Helian dengan Ikatan Apoteker Indonesia
dan juga peluncuran buku terbaru kami yang harapannya buku ini dapat dijadikan referensi bagi apoteker untuk penanganan batuk dan pilek di tempat praktek sehari-hari. Oke, kalau untuk kalian sendiri produk kami memang banyak di OTC, mungkin sudah familiar juga beberapa ya, seperti Panadol untuk meredakan sakit kepala, dan juga ada Activate yang memang untuk batuk pilek nih Pak, dan ada juga produk-produk lain seperti Scots, Voltaren, Sensodyne, dan juga Polidin yang mungkin juga familiar di tempat praktek para apoteker. Iya. Kebetulan saya juga apoteker, jadi saya tahu banget tetap tidak bisa menggantikan, tapi sebenarnya berkolaborasi. Kadang-kadang di rumah sakit itu banyak banget kebutuhan, jadi sekedar diinformasikan cara minum, pasien lupa. Nah, ketika di apotik, mereka bisa menginformasikan, oh cara minum yang tepat seperti apa, kemudian efek sampingnya bagaimana, mana yang cocok, mana tidak, itu tugasnya dari apoteker yang bisa membantu menjelaskan. Sekaligus era konsultasi secara online ya sekarang, sebenarnya itu membantu kami dalam merekomendasikan produk, tapi tentunya dalam kehadiran apotik tetap harus kolaborasi secara bersama, bersinergis agar tidak saling menjatuhkan, tapi maju bersama menolong kontrasepsi di Indonesia. Gitu. Aja produk DKT Indonesia sebagai prinsipal pertama yang kita menjangkau harga kontrasepsi nggak harus mahal, harga kontrasepsi terjangkau, ada Sutra, Fiesta, Andalan, PilKB dan berbagai macam jenisnya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman di apotik, bisa disediakan dan direkomendasikan langsung kepada pasangan perempuan di Indonesia. Biasanya kalau untuk para pasangan-pasangan lanjut usia, tetap kan hidupnya butuh spice up, bikin lebih menarik. DKT itu banyak banget sebenarnya variannya. Untuk para perempuan kita ada lubrikasi sendiri, kita punya dari Fiesta tuh ada sampai 4 jenis Pak, bisa yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada yang sensasinya dingin, ada yang sensasinya hangat, banyak banget pilihannya. Dari Sutra kita juga ada produk-produk yang kondomnya bisa meningkatkan daya tahan pada pria gitu, atau kami juga ada tablet untuk disfungsi ereksi yang tentunya harus konsultasi dengan apoteker dulu ya gitu untuk pendapatan produknya, namanya Topgra, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk produk kita dari usia remaja, ibaratnya ada sabun pembersih kewanitaan atau ada menstrual cup, sampai yang udah usia lanjut dari DKT Indonesia itu lengkap banget produknya gitu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Ya, jadi kegiatan hari ini ada agenda tahunan yang namanya KIT. KIT itu dimana kegiatan ilmiah tahunan yang diadakan oleh Isparma. Isparma itu satu yang kumpulan atau dibilang seminat gabungan untuk apotik dan klinik se-Indonesia. Jadi ini skala kegiatannya nasional, di mana pesertanya datang dari Papua sampai Medan pun ada semua. Jadi program di mana di setiap tahun kenapa selalu menjadi daya tarik oleh teman-teman apoteker di seluruh Indonesia, karena materinya memang untuk pengembangan profesi, pengembangan praktek di lapangan, terus gimana untuk meningkatkan pelayanan, peraturan-peraturan up to date yang sedang menjadi hot pembicaraan yang ada di lingkungan apoteker. Jadi di mana di sini mencari solusi-solusi terbaik untuk kedepannya gimana dengan kendala-kendala yang ada dan peningkatan skill dan kemampuan di dalam pelayanan di praktek masing-masing. Online kami kan secara regulasi tidak boleh menjual obat keras, dan selama ini yang ada di online yang secara resmi dan apotek yang resmi itu hanya menjual obat-obat yang memang obat bebas atau bebas terbatas. Nah, yang untuk obat keras itu biasanya ada aplikasi online yang memang berbasis ada pelayanan kesehatan kayak dokternya. Nanti dari setelah berkonsultasi akan keluar resep, dari resep itu dilayani untuk mendapatkan obat-obat keras yang dibutuhkan oleh pasien. Harapan saya semoga teman-teman pulang dari sini banyak mendapatkan ilmu dan penambahan informasi untuk mereka lakukan pada saat praktek, jadi bisa meningkatkan omset, meningkatkan pelayanan, terus pemahaman tentang peraturan-peraturan baru yang memang lagi kadang persepsinya bisa berbeda dalam membaca peraturan-peraturan yang ada. Jadi kami dari Isparma intinya kegiatan ini mensupport teman-teman apotek dan klinik menjadi lebih baik ke depan. Yang di sini hadir apoteker dan tenaga vokasi. Jadi ada D3 yang memang berkecimpung di apotek khususnya dan klinik. Baik, terima kasih Bapak. Siap. Demikian Cok Santoso, Royal TV melaporkan.